Libur Idul Adha, KAI tambah 9 perjalanan. Penyeludupan benih lobster senilai 4,7 miliar berhasil digagalkan. Seekor kucing jadi kepala stasiun di Taiwan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi dalam satu hari ini. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan Presiden Prabowo Subianto berasal dari pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. Total yang dikeluarkan mencapai 100 miliar rupiah. Wamensesnek Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan Presiden Prabowo Subianto berasal dari pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. Total yang dikeluarkan mencapai 100 miliar rupiah. Total ada 1098 sapi yang juga dibagikan Prabowo, dengan rincian 598 sapi diserahkan ke daerah dan 500 sapi ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Sapi tersebut didapat melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, serta dinas-dinas daerah yang juga membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Pertanian dan dinas-dinas di daerah yang membidangi atau ngurusi peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian kami juga kerjasama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI). Sehingga dalam hal pemenuhan sejumlah atau 1098 sapi ini bisa kami dapatkan dengan baik atas kerjasama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban, dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban. Selanjutnya kami juga sampaikan teman-teman semua, sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal, ya, peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat momentum ini mereka dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi, karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban. Kemudian saat yang sama Bapak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan, ya, industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Adapun pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APPSI, serta para penyedia hewan kurban untuk memastikan seluruh sapi memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai hewan kurban. Selain itu, pemerintah berharap momentum tersebut dapat mendorong pengembangan industri peternakan nasional yang mandiri sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan berupa 1 ekor sapi kurban jumbo untuk masyarakat Kota Serang, Banten. Sapi kurban jenis limousin bernama Bobby ini memiliki bobot fantastis mencapai 1,1 ton. Inilah Bobby, sapi jantan jenis limousin berbobot 1,1 ton yang berada di kandang Berkah Aarkun, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Sapi sehat ini dipilih langsung oleh tim sekretariat Presiden dari peternak lokal untuk diserahkan kepada masyarakat Banten. Guna memastikan kualitas mutu ternak terbaik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tim gabungan dari Sekretariat Presiden bersama pemerintah Provinsi dan Kota Serang telah melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke lokasi kandang. Pemeriksaan kesehatan secara intensif juga dilakukan oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kota Serang. Ya, ceritanya sih begini. Awalnya kita memang dengan dinas peternakan Kota Serang
Ya, mereka melakukan pemantauan kesehatan sapi-sapi yang ada di sini. Nah, beliau tertarik dengan sapi yang spesial ini, ya, dan berencana melakukan pengajuan untuk Banas. Nah, saya sangat setuju sekali dengan apresiasi itu. Mudah-mudahan ada sambutan baik juga. Nah, setelah pengajuan, beliau menyatakan bahwa sepertinya Bobby masuk kriteria untuk Banas sapi presiden. Saya bilang saya sangat bangga sekali, walaupun saya sebagai peternak pertama di Kota Serang bisa langsung masuk untuk Banas. Alangkah bahagianya saya bisa melakukan sumbangsi untuk Kota Serang, di mana saya dilahirkan di sini. Kurang ya, saya pakai ransum yang kita olah-olah sendiri, kita akal-akal sendiri, ya alhamdulillah untuk ADG-nya ini bisa di ya 1,3 sampai 1 ya ini 0,4. Pak, ini dari usia berapa Pak dipeliharanya Pak? Saya peliharanya itu usia 2 tahun 8 bulan. Awalnya berapa? Bobotnya, Awalnya itu di 740-an. Sekarang usia berapa Pak? Sekarang usia di 4 tahun 3 bulanan lah. Tinggi, kurang lebih. tingginya berapa? Kalau tingginya di 156 ya, untuk panjangnya sih ya hampir 3 meter. Petugas medis memastikan seluruh indikator klinis menunjukkan sapi dalam keadaan sehat, serta bebas dari penyakit menular seperti PMK maupun LSD. Rencananya sapi raksasa ini akan disembelih oleh masyarakat Kecamatan Walantaka pada Hari Raya Idul Adha nanti. Setelah proses penyembelihan, seluruh daging kurban akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayah tersebut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Menteri Permukiman Kawasan Perumahan Marwarar Sirait mengungkapkan saat ini terdapat 2.603 unit hunian tetap yang masih dalam tahap proses. Pembangunan hunian tetap tersebut akan dilakukan dengan skema kolaborasi dan diperuntukkan bagi warga terdampak pasca bencana Sumatera. Menteri Permukiman Kawasan Perumahan Marwarar Sirait menjelaskan, pihaknya akan melakukan kolaborasi dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak pasca bencana di 3 provinsi Sumatera. Pembangunan hunian tetap tersebut melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, serta pemerintah daerah. Marwarar menyebut, pembangunan Huntap juga akan mempertimbangkan aspek keamanan lokasi agar jauh dari bencana longsor dan banjir. Selain itu, lokasi Huntap akan diupayakan agar tetap dekat dengan pasar, sekolah, rumah sakit, hingga tempat kerja. Ada total 2.603 yang sedang berproses. Sebagian sudah ada berapa ratus yang jadi, sudah kami serahkan dengan Pak Mendagri kurang lebih 2 bulan yang lalu, dan kita juga dalam waktu dekat akan menyerahkan lagi yang jadi dari hunian tetap yang bersinergi antara Yayasan Bunda Suci, tanahnya ada dari Pak Doni, Pak Rosan dari PTP, ada dari Pemda, kemudian juga dibantu listriknya oleh PLN ya, Pak Darmo, kemudian juga airnya juga dari Pemda, jadi kita berkolaborasi lah, datanya dari BPS. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menggelar sidak di sejumlah tenda. Hal itu dilakukan guna memastikan kenyamanan jemaah haji di Arafah. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Senin malam meninjau tenda-tenda dan jemaah haji pada Senin malam. Gus Irfan mengaku lega karena para jemaah haji sudah masuk ke masing-masing tenda sesuai dengan ketentuan, yakni 1 orang 1 kasur atau tempat tidur. Alhamdulillah hari ini pendorongan dari Mekah ke Arafah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih pada tim kami, tim Kementerian Haji. Mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan perjalanan yang luar biasa. Lihat kamar-kamarnya, tenda-tendanya memang pasti sesak ya, tapi kita usahakan dipastikan bahwa 1 orang mendapatkan 1 kasur. Dan itu juga kepermintaan saya kepada para vendor di syarikat di sini. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengaku bangga dengan ketertiban dan semangat jemaah haji Indonesia. Daniel juga menyebut dukungan pemerintah Arab Saudi sangat luar biasa.
Mereka berkeyakinan insya Allah di Armusna bisa berjalan dengan lancar. Nah, memang yang kami sampaikan adalah kami minta tolong agar pemerintah Kerajaan Saudi Arabia bisa mengakselerasi lalu lintas yang mengangkut jamaah kita dari hotel ke Arafah. Jadi mudah-mudahan besok juga ketika selesai wukuf di Arafah itu bisa lancar lalu lintasnya, dengan pasti ada tantangan-tantangan kecil, tapi kami berharap dukungan dari Kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji supaya besok jalur pergerakan dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina itu bisa lebih lancar. Dan insya Allah dukungan kerajaan Saudi Arabia itu luar biasa. Perbaikan pelayanan haji mendapat apresiasi pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Arafah Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan inklusif di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Bekasi. Revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru di SLB Negeri Kabupaten Bekasi menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak dan ramah disabilitas. Pemirsa Sinpo TV, di tengah upaya dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi salah satu wadah pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tetap mendapatkan hak belajar yang sama. Melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa ataupun siswi, sekolah ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga kemandirian dan juga pengembangan potensi bagi anak. Bahkan pendidikan yang terus didorong ini sejalan dengan program prioritas pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses dan juga kesetaraan bagi pendidikan di seluruh Indonesia. Dan berikut adalah laporannya. Program revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru di SLB Negeri Kabupaten Bekasi menjadi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif yang ramah disabilitas. Dalam program tersebut, pemerintah melakukan revitalisasi total terhadap 10 ruang kelas lama, serta membangun 10 ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah yang selama ini menghadapi tingginya daftar tunggu siswa. Sebelum direvitalisasi, kondisi gedung sekolah mengalami kerusakan, mulai dari lantai retak, dinding yang hampir roboh, hingga fasilitas belajar yang belum memadai. Kini, seluruh ruang kelas telah diperbaiki dengan standar sarana dan prasarana ramah disabilitas, mulai dari akses kursi roda, reading block, handrail, hingga kamar mandi di setiap kelas yang disiapkan untuk menunjang kenyamanan para peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai sekolah yang melayani jenjang SD, SMP hingga SMA, SLB Negeri Kabupaten Bekasi juga memiliki berbagai ruang vokasional dan ruang aktivitas keterampilan bagi para siswanya. Fasilitas tersebut meliputi tata boga, tata busana, desain grafis, tata geraha hingga kriya kayu yang diharapkan mampu mendukung kemandirian siswa dan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Alhamdulillah di tahun kemarin 2025 kita mendapatkan program revitalisasi gitu ya dari PBN. Jadi kelas-kelas itu sekarang sudah diperbaiki, semua kelas kemarin itu dapatnya. Jadi alhamdulillah lebih nyaman ya anak-anak ya. Yang tadinya ubin retak-retak, terus dindingnya juga mulai jebol-jebol, itu sudah diperbaiki semua. Lalu ada juga di ruang kelas yang ada RKB, ada ruang kelas khusus gitu ya, ruang pembelajaran khusus sekarang sudah bisa dipergunakan, yang tadinya sama sekali tidak dipergunakan karena memang hampir roboh lah seperti itu. Jadi secara fasilitas, secara ruangan kelas memang sudah cukup untuk kegiatan pembelajaran. Para guru SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku sangat terbantu dengan adanya program revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru di SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Menurutnya, pembaruan fasilitas ini memberikan dampak positif
terhadap kegiatan belajar mengajar karena siswa kini dapat belajar di lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah disabilitas. Selain meningkatkan kenyamanan, kondisi bangunan yang lebih baik juga membuat para guru lebih optimal dalam memberikan pendampingan dan pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus. Pihak sekolah berharap dengan adanya revitalisasi dan penambahan ruang kelas, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bekasi dapat terus meningkat, serta memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi seluruh siswa. Untuk secara fasilitas memang terbantu sekali. Untuk itu mempengaruhi juga kan kegiatan pembelajaran yang lebih nyaman lah, kelasnya menjadi lebih nyaman. Terus kalau memang ini kan programnya pemerintah ya. Kalau untuk kelas-kelas mungkin sekarang sudah lebih baik. Kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo atas programnya sehingga sekolah kami mendapatkan program revitalisasi sehingga ruang kelas kita menjadi lebih aman, nyaman untuk digunakan oleh para murid. Tak lupa, para siswa SLB Negeri Kabupaten Bekasi juga menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah mereka. Dengan wajah penuh keceriaan, para siswa mengaku kini merasa lebih nyaman dan semangat saat belajar karena memiliki kelas yang lebih bersih, luas, aman, dan ramah bagi kebutuhan mereka. Terbagi perhatian perempuan bahwa atas bangun baru jadi kerja dan baru. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo terus mendorong pemerataan pendidikan inklusif di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya melalui program revitalisasi dan pembangunan fasilitas sekolah ramah disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat memperoleh hak pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan setara. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal, serta mendukung tumbuh kembang dan kemandirian para siswa di masa depan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia, Arsya, Wildan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mensesnek, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum RI pada 25 Mei 2026. Rapat tersebut membahas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada Senin 25 Mei 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memimpin rapat pembahasan mengenai rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Mengawali rapat, Habibur Rahman menyampaikan bahwa rapat tersebut dalam rangka pembicaraan tingkat 1 dan merupakan tahap resmi pembahasan RUU Polri antara DPR dan pemerintah. Dalam rapat hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 1 membahas RUU tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya di RUU disebut RUU tentang Polri pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait partai politik dapat tidak diikutsertakan dalam pemilihan di Dapil jika tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%.
Dasko menyatakan mendukung putusan dari Mahkamah Konstitusi dikarenakan masih banyak perempuan yang memiliki kapasitas untuk menjadi legislatif. Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD adalah wajib untuk dipatuhi. MK menyatakan partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di Dapil jika tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa ia mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi dalam keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Dasko menilai banyak perempuan yang mempunyai kapasitas untuk menjadi anggota legislatif. Nantinya keputusan MK tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ya kan kita ini sama-sama mungkin dari era berapa kali pemilu, memang kan ada syarat di caleg itu kan 30% perempuan. Nah, KPU kemudian biasanya melakukan koreksi apabila caleg tidak 30%. Nah, kali ini dikuatkan dengan putusan MK bahwa partai yang calegnya tidak 30% itu akan gugur sebagai peserta pemilu, kan begitu. Kami anggap itu adalah sebuah putusan yang memang memihak perempuan yang memang dalam syarat-syarat 30% ini masa kini kita pikir tentunya masih banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang sebenarnya sudah banyak contohnya yang dapat diandalkan untuk memenuhi kuota perempuan tersebut untuk menjadi legislatif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Nah, oleh karena itu kita mendukung adanya syarat itu. Nah, tentunya nanti dengan diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30% itu gugurnya bagaimana gitu. Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati, demikian. Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat, jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Fahriza dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Ketua DPR Dasko yang mendukung usulan perpanjangan batas usia pensiun anggota kepolisian yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri. Dasko mengatakan perpanjangan usia Polri dinilai layak agar tidak ada perbedaan usia pensiun sesama aparat. Pemerintah mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah poin utama dalam revisi Undang-Undang Polri. Salah satu poin tersebut terdapat penambahan usia pensiun bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko menilai perpanjangan usia pensiun kepolisian dinilai layak untuk dilakukan. Menurutnya penambahan usia Polri ini agar tidak ada perbedaan usia pensiun sesama aparat, yakni Tentara Nasional Indonesia. Dasko juga membantah adanya anggapan yang negatif dalam usulan perpanjangan batas usia pensiun di tubuh Polri. Ya kalau melihat kesetaraan sesama aparat penegak hukum maupun dengan TNI, itu kita lihat kejaksaan pensiun umur di 61 fungsional 62 kalau saya tidak salah ingat, kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak kepolisian itu juga dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun. Sebenarnya kan revisinya itu kan harusnya sudah dari kemarin-kemarin, cuman karena satu dan lain hal itu baru dijalankan sekarang. Dan kalau
ada hal-hal tertentu saya pikir tidak. Dari Jakarta, Fahrizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon mendorong PLN agar dapat melakukan evaluasi pasca peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal yang terjadi di Sumatera. Dirinya mendorong PLN dapat menggunakan teknologi canggih agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon meyakini bahwa PLN telah melakukan berbagai upaya mitigasi pasca peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal. Herman Hairon menilai bahwa pemadaman listrik massal yang terjadi di Sumatera hanya kesalahan teknis. Ia juga mengakui identifikasi penyebab yang dilakukan pihak PLN saat terjadinya pemadaman listrik massal cukup lambat. Oleh karena itu, dirinya mendorong PLN untuk dapat menggunakan alat canggih yang mampu mengidentifikasi secara cepat penyebab terjadinya pemadaman listrik massal ke depan. Pertama, ya kami meyakini bahwa PLN sekarang semakin profesional, semakin memiliki kemampuan yang baik, dan bisa mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya gangguan. Gitu. Gangguan itu kan ada 3 yang sangat krusial biasa terjadi. Pertama ya di pembangkit. Pembangkit kalau misalkan sumber pembangkitnya tidak ada kan menjadi gangguan kepada pelanggan. Yang kedua transmisi. Karena ini transmisi juga bukan main-main ini. Transmisi Jawa Bali misalkan sekarang. Yang kemudian bersumber dari kekuatan Indonesia Power dan Nusantara Power. Ini terintegrasi dengan sebuah tantangan yang luar biasa. Monopoli yang diberikan kepada PLN saya kira juga tidak disia-siakan. PLN semakin baik, pelayanannya semakin baik. Dan kalaupun terjadi hal-hal insiden seperti yang terjadi di Sumatera, di mana terjadi putusnya kabel transmisi dan kepolisian sudah menyatakan juga tidak ada sabotase, saya kira ini persoalan teknis. Dan ke depan ya gunakanlah teknologi-teknologi yang lebih canggih. Ini kan masalah identifikasi. Kemarin agak lambat karena mengidentifikasinya agak terlambat. Nah, sehingga ke depan bagaimana ada teknologi yang bisa cepat mengidentifikasi di mana terjadinya putusnya kabel transmisi itu. Karena dengan kabel transmisi utama putus berarti akan terjadi putus sepanjang jalur transmisi utama itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Di mana Masjid Istiqlal Jakarta akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kenegaraan pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha dijadwalkan dimulai pukul 7 pagi dan terbuka untuk masyarakat umum serta akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden juga pejabat VIP lainnya.
Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal merupakan momentum penuh berkah bagi setiap insan Istiqlal dalam memberikan pelayanan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Pemerintah sebelumnya juga telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 melalui sidang isbat Kementerian Agama. Penetapan itu membuat pelaksanaan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, berharap pelaksanaan sholat Idul Adha dapat diikuti langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun terkait petugas pelaksana sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Istiqlal, akan diisi oleh Khotib Profesor Haji Hamdan Johanis yang merupakan Rektor UIN Alauddin Makassar dan akan diimami oleh Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim serta Imam Badal Haji Muzakir Abdurrahman. Kita tidak ada paksaan. Dihimbau juga kepada calon jamaah Idul Adha Masjid Istiqlal untuk datang lebih awal, ya, karena insya Allah jam 6.45 itu sudah rangkaian akan dimulai. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu disunatkan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyembelihan. Berbeda dengan kalau Idul Fitri agak molor sedikit untuk memberi kesempatan kepada mereka yang belum sempat membayar zakat fitrah. Masih ada waktu sebelum khatib itu turun dari mimbar khutbahnya. Insya Allah juga para jamaah jangan khawatir, kita sudah menyiapkan 7 kantong parkir di samping Istiqlal dan di bawah kita punya basement 2 lantai, ya. Dan itu kalau kita atur demikian rupa bisa kurang lebih 1.000 mobil. Kemudian juga kita kerjasama dengan katedral, ruang parkirnya katedral itu insya Allah kita juga bisa pakai. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung, Masjid Istiqlal juga akan menyelenggarakan gema takbir pada malam Idul Adha, Selasa 26 Mei selepas sholat Isya. Gema takbir nasional ini mengusung tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, dan akan diisi oleh amanat Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta pembukaan beduk yang diiringi kumandang takbir. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan sarana dan pelayanan selama long weekend Hari Raya Idul Adha periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mengoperasikan 9 perjalanan kereta api jarak jauh tambahan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mengoperasikan 9 perjalanan kereta api jarak jauh tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal keberangkatan sekaligus memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang bepergian dari dan menuju Jakarta. Selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan kereta api reguler setiap hari. Selain itu terdapat tambahan 8 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan tambahan dari Stasiun Pasar Senen. Selama masa libur panjang Idul Adha dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2026, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 68 perjalanan kereta api reguler jarak jauh serta 9 perjalanan kereta api tambahan keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan total kapasitas tempat duduk selama periode tersebut sebanyak 363.000 lebih tempat duduk. Sampai dengan saat ini tiket yang terjual baru 190.000 lebih tempat duduk. Jadi masih banyak tersedia tiket bagi masyarakat yang akan bepergian di masa libur panjang ini. Masyarakat bisa merencanakan perjalanannya dengan baik dan segera memesan atau membeli tiket di aplikasi Akses by KAI ataupun di kanal-kanal resmi penjualan lainnya yang bekerja sama dengan KAI.
Dengan penambahan tersebut, total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan libur panjang mencapai 363.685 kursi. Hingga saat ini, sebanyak 190.042 pelanggan tercatat telah melakukan pemesanan tiket keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan inspeksi harga kebutuhan pokok di Pasar Banjarrejo menjelang Hari Raya Idul Adha. Sidak ini pemirsa dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan utama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memantau stabilitas harga bahan pokok. Pemantauan ini juga dilakukan secara intensif di Pasar Kota Baru, Bojonegoro atau yang dikenal sebagai Pasar Banjarrejo, Kecamatan Bojonegoro pada Senin 25 Mei 2026. Dalam sidak tersebut, Khofifah menyisir sejumlah lapak pedagang untuk memastikan rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi aman serta mendeteksi fluktuasi harga di tingkat pedagang. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, aktivitas transaksi di pasar terpantau ramai dan daya beli masyarakat dinilai masih cukup baik. Kendati demikian, Khofifah menggarisbawahi adanya tren kenaikan pada beberapa komoditas dapur seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan. Namun ia berharap pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha terjamin baik secara kuantitas maupun harga. Ini kan kecenderungannya setiap ada hari besar Islam itu termasuk ini mau Idul Adha, ada kecenderungan pemenuhan kebutuhan logistik keluarga itu meningkat. Nah, ketika demand-nya meningkat, supply-nya tetap, kecenderungan ada kenaikan harga barang-barang tertentu. Saya juga tanya kepada penjualnya, bagaimana Bu pembeli? Alhamdulillah pembelinya juga ramai. Jadi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana daya beli masyarakat. Nah, harapan kita pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha ini bisa terjamin. Baik secara kuantiti ya pemenuhan kebutuhan maupun harganya terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau Lebaran Haji 2026, permintaan pembuatan golok dan pisau di Kabupaten Lebak, Banten mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pesanan tersebut dirasakan para pengrajin pandai besi tradisional yang kebanjiran orderan alat pemotong daging dan golok untuk keperluan penyembelihan hewan kurban. Berkah menjelang Hari Raya Kurban, salah satunya dirasakan Amsori, pengrajin pandai besi tradisional asal Kampung Pulo Kempis, Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak 1 bulan terakhir, permintaan pembuatan maupun jasa servis kolok dan pisau meningkat dibanding hari biasa. Suara dentingan besi terdengar dari bengkel sederhana milik Amsori di belakang rumahnya. Bersama 2 orang anaknya, Amsori menempa besi baja panas menjadi golok dan pisau khas Lebak yang dikenal kuat dan tajam. Proses pembuatan masih dilakukan secara tradisional, dimulai dari membakar besi baja di atas bara api hingga memerah, kemudian ditempa menggunakan palu besar sebelum diasah hingga tajam. Uniknya, untuk gagang dan sarung golok Amsori menggunakan kayu dengan motif ukiran khas. Sementara untuk pewarnaan sarung, ia masih mempertahankan bahan alami yang diekstrak dari daun jati. Untuk servis harganya ya bervariasi, ada yang selawe ya, 25, ada yang 50, ada yang 60. Nah, untuk yang baru itu begitu juga, ada yang 300, ada yang 150, ada yang cepet gitu, ada yang 600, gimana barangnya aja. Sementara itu, April, salah seorang warga mengaku sengaja datang langsung ke bengkel untuk membuat golok baru, sekaligus mengasah kembali sejumlah alat tajam miliknya untuk keperluan penyembelihan hewan kurban. Mau bikin arang, pedok, golok ya. Untuk apa? Untuk potong-potong daging. Mau ini kan, tahun lebar kurban. Memang setiap tahun datang ke sini atau seperti apa untuk ini?
Kalau udah mau tumbuh lagi, pisaunya goloknya ke sini, ini ya, ini lagi, sapu lagi. Bikin berapa nanti rencananya? Rencana bikin 3 sekarang. Untuk jasa servis golok dan pisau, Amsori mematok tarif mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 tergantung tingkat kerusakan. Sedangkan untuk golok dan pisau baru dijual dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000 tergantung ukuran dan jenis baja yang digunakan. Dari Lebak, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Badan Gizi Nasional resmi meluncurkan aplikasi review pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan dan kualitas asupan gizi bagi penerima manfaat dengan melibatkan guru hingga ustadz sebagai pihak menilai langsung di lapangan. Upaya menjamin kualitas program unggulan makan bergizi gratis terus ditingkatkan. Bertempat di kantor BGN Jakarta pada Selasa siang, Badan Gizi Nasional meluncurkan aplikasi digital bernama Review MBG. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol Purnama Soni Sonjaya. Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen pengawasan real-time untuk memastikan setiap menu yang disajikan mitra memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, BGN menunjuk penanggung jawab di tiap titik penerima manfaat. Mereka adalah para guru di sekolah, kepala posyandu, hingga para ustadz di pondok pesantren. Para penanggung jawab ini dibekali akses aplikasi untuk memberikan penilaian langsung terhadap 4 parameter utama, yakni ketepatan waktu, aroma, rasa, hingga variasi menu harian. Meluncurkan sebuah aplikasi namanya Review MBG. Aplikasi ini bertujuan adalah untuk meningkatkan awareness, perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh KSPPG, pengawas gizi, dan mitra. Dan bekerja sama dengan para PIC penerima manfaat. PIC itu siapa? PIC itu adalah guru-guru yang ditunjuk pada sekolah-sekolah, atau juga kaposyandu, atau guru-guru yang ustadz-ustadz yang ditunjuk di pondok pesantren. Nah, PIC ini dibekali dengan aplikasi yang disebut dengan Review MBG, di mana mereka nanti langsung dapat memberikan penilaian. Ketika MBG datang, mereka langsung menilai apakah kedatangan MBG ini tepat waktu atau tidak. Yang kedua, apakah aromanya wajar atau tidak wajar. Yang ketiga, rasanya wajar atau tidak wajar. Yang keempat, menunya variatif atau tidak, artinya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, dengan adanya penilaian ini, kami akan menekankan kepada seluruh KSPPG, pengawas gizi, dan mitra untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam memproduksi MBG. Meski saat ini belum ada sanksi tegas bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang juga mendapat nilai buruk, namun hasil review ini akan menjadi rapor penting bagi para mitra. BGN menekankan tujuan utama aplikasi ini adalah membangun kesadaran dan tanggung jawab para pelaksana agar kejadian menonjol terkait konsumsi MBG tidak lagi terulang di masa depan. Di Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di wilayah Jakarta Utara pada Senin malam. Sejumlah akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dipenuhi antrian truk kontainer yang membuat arus lalu lintas terhenti total dan hanya melaju sesekali. Inilah gambar udara yang memperlihatkan kemacetan parah yang terjadi di Jalan Yos Sudarso dan tol akses Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Senin malam. Kemacetan panjang melumpuhkan akses utama menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Truk-truk logistik memenuhi Jalan Yos Sudarso hingga kendaraan tidak bergerak. Kepadatan arus lalu lintas ini juga melumpuhkan Jalan Tol Ancol serta Tol Cawang yang menuju ke arah pelabuhan. Kelumpuhan arus lalu lintas memanjang dari arah Cempaka Putih, Jakarta Pusat menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ratusan mobil hingga sepeda motor terjebak sejak Senin sore hingga Senin malam. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Priuk menyatakan bahwa operasional internal pelabuhan berjalan normal. Antrian bongkar muat di sejumlah depo kontainer kawasan Cakung menyebabkan kelumpuhan arus lalu lintas ini. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dan Suku Dinas Perhubungan menerjunkan petugas gabungan ke sejumlah titik rawan. Petugas pun langsung melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencairkan kepadatan kendaraan.
Atas terjadinya kemacetan total lebih dari 3 jam ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Pramono mengatakan meski kemacetan tersebut tidak ada hubungannya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sebagai pemimpin Kota Jakarta, dirinya tetap bertanggung jawab dan memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Pramono juga menjelaskan kemacetan di Tanjung Priuk itu terjadi karena muatan truk ke pelabuhan yang seharusnya 2.500 truk per hari dipaksakan menjadi 4.000 truk per harinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Forum Group Discussion atau FGD dengan judul Terjebak di Antara Dua Senjata Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-Bayang dinilai jadi momentum penting dalam pembentukan panitia khusus atau Pansus Papua. Sebelumnya, pembentukan Pansus Papua telah disepakati dalam rapat paripurna dan kini tengah memasuki tahap finalisasi. Menurut Ketua DPD RI Yoris Raweyai, persoalan Papua bukan menjadi isu baru dan selama ini telah disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat maupun organisasi kepada DPR. Dengan adanya wadah penyampai aspirasi atau FGD ini dinilai penting untuk memperkuat pembahasan berbagai persoalan di Papua secara lebih fokus dan terarah. Gagasan pelaksanaan FGD awalnya disampaikan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI dalam audiensi dengan DPR sehingga momentum pelaksanaan FGD ini sejalan dengan keputusan rapat paripurna pembukaan masa sidang yang telah menyepakati pembentukan Pansus Papua. Kemarin pembukaan masa sidang itu sudah memutuskan bahwa kita akan bentuk Pansus Papua. Ini sedang diproses, jadi mungkin nanti, ini kan libur panjang kan, setelah nanti minggu depan kita sudah dapat nama-nama, kemudian kita akan sahkan. Tapi itu sudah menjadi keputusan paripurna untuk membentuk Pansus Papua. Yoris menambahkan proses pembentukan Pansus saat ini masih berlangsung dengan penentuan nama-nama anggota yang masuk ke dalam kepanitiaan. Dia berharap keberadaan Pansus Papua dapat menjadi wadah untuk membahas dan mencari langkah penyelesaian berbagai persoalan yang ada di Papua termasuk isu eksploitasi sumber daya alam serta ruang hidup masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi pemirsa bersama saya Seli Sregar. Di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster atau BBL di wilayah Lampung. Seorang kurir turut diamankan bersama barang bukti BBL senilai lebih dari 4,7 miliar rupiah yang akan dikirim ke Vietnam. Inilah momen saat petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan benih-benih lobster jenis pasir menggunakan mobil pribadi di Jalan Lintas Tenumbak Pesisir Barat, arah Bandar Lampung. Dalam penggagalan itu, petugas menemukan lebih dari 31.000 benih-benih lobster di dalam 6 box styrofoam yang dibawa oleh kurir berinisial AP menggunakan 1 unit mobil Mitsubishi Expander. Berdasarkan hasil penyelidikan, benih lobster tersebut berasal dari wilayah pesisir barat dan Kaur.
BBL ini rencananya dibawa melalui jalur darat menuju Bandar Lampung sebelum diduga akan dikirim ke Singapura dan berlanjut ke Vietnam. Petugas menyebutkan jaringan penyelundupan menggunakan sistem pengepul terputus. BBL dibawa dari satu titik ke titik lain sambil diberikan oksigen agar tetap hidup selama perjalanan. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam pengungkapan kasus ini diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan BBL pada Sabtu 23 Mei 2026 di sekitar jalan lintas wilayah Tenumbang, arah Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil diamankan BBL berjumlah 31.255 ekor dalam 6 box styrofoam, 1 unit mobil Mitsubishi Expander, serta terduga pelaku penyelundupan, yakni Saudara AP. Perlu kami sampaikan bahwa nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam penggagalan upaya penyelundupan BBL ini mencapai 4.688.250.000 rupiah. Itu dengan asumsi perhitungan valuasi per ekor untuk jenis lobster pasir 150.000 per ekor. Setelah diamankan, puluhan ribu BBL tersebut dilepas liarkan kembali ke perairan Kelapa Kunjir, Kabupaten Pesawaran. Sementara pelaku penyelundupan terancam pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 1,5 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 2 nelayan asal Kota Tual, Maluku bernama Lanoho Latarisa 65 tahun dan Aan 43 tahun. Penyelamat dilakukan setelah longboat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Baer. Dua orang nelayan berhasil dievakuasi setelah longboat yang mereka gunakan mengalami mati mesin saat berada di perairan Laut Pulau Baer, Kota Tual pada Minggu 24 Mei 2026. Insiden ini sempat membuat 2 nelayan tersebut terombang-ambing selama beberapa jam, sebelum akhirnya bantuan dari tim SAR gabungan datang. Diketahui kedua nelayan ini pergi melaut pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Saat hendak kembali, longboat yang digunakan mereka mengalami mati mesin. Hingga akhirnya kedua nelayan berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Keduanya langsung dibawa menuju Desa 6 Kota Tual untuk kembali pulang ke rumahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda ruko 4 lantai yang dijadikan tempat usaha aksesoris di Jalan Haji Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam 25 Mei 2026. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi keluar dari sebuah ruko 4 lantai di Jalan H. Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 25 Mei 2026 malam. Banyaknya bahan plastik dan aksesoris yang mudah terbakar di dalam ruko membuat amukan si jago merah dengan cepat merembet ke seluruh lantai bangunan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Salah seorang saksi mata di lokasi mengatakan warga sudah berupaya memadamkan api dengan apar namun gagal. Pas maghrib saya ke belakang mau buka puasa, baru 2 suap itu udah kecium asap. Itu asap udah ngebul banget tuh di belakang, udah kayak kecium banget. Nah terus saya ke depan dong ngeliat, saya kira di depan kebakaran. Ternyata enggak. Terus saya ke depan lagi ngeliat, ini kebakaran di mana nih? Nah nggak lama yang punya atas ini turun. Itu cewek-cewek bertiga. Nah sapamnya ada di depan. Pas dia turun ke bawah bilang, "Bang, di atas udah banyak asap." Nah, saya ke atas, ini ke samping bawa ini apar sama sapam. Saya kira kebakarannya emang di atas. Ternyata enggak. Kebakarannya ternyata ada di samping. Di atas ini cuma asap doang ngebul. Udah gitu banyak listrik percak-percik. Dugaan sementara kebakaran akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena toko dalam keadaan tutup. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Bentrokan antar dua kelompok warga kembali terjadi di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Insiden ini sempat membuat situasi di pusat kota mencekam dan memicu kepanikan warga lantaran massa saling serang menggunakan panah. Begini Komandan, masa Salarem sudah di depan kantor bupati. Dua kelompok warga di Kota Dobo, Maluku terlibat aksi saling serang di kawasan Cabang 4 Selasa siang. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, massa terlihat saling kejar menggunakan senjata tajam hingga panah. Bentrokan sempat meluas hingga ke depan kantor Bupati Kepulauan Aru. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak panik dan berusaha menjauh untuk menyelamatkan diri. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya bentrokan. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga dipicu persoalan lama yang kembali memanas. Aparat kepolisian dari Polres Kepulauan Aru yang tiba di lokasi langsung berupaya mengendalikan situasi. Petugas membubarkan massa dan melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Sejumlah personel keamanan juga masih disiagakan di lokasi yang dianggap rawan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi mengimbau warga agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, termasuk isu yang beredar di media sosial. Warga juga diminta menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak kepolisian agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga desa Bumirejo Lendah, Kabupaten Kulon Progo digemparkan dengan aksi teror kiriman paket misterius. Bukan barang berharga atau makanan, paket yang dikirim oleh orang tak dikenal justru berisi sepasang replika pocong. Ki maksudnya piye iki ndan? Ora pesen paket, jenengku diteri paket kok pocong sepasang. Dua replika mirip pocong ini pun langsung membuat warga Bumirejo Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta geger. Replika pocong ini diterima Eka Setiawati saat sebuah paket misterius dikirimkan dari jasa ekspedisi. Sebelumnya, ia sempat curiga karena ia dan keluarga tidak merasa memesan paket apapun. Karena penasaran, Eka membuka paket tersebut. Saat dibuka, pemilik rumah sekaligus korban sempat histeris dan merinding karena paket tersebut ternyata berisi sepasang replika pocong. Meski berukuran kecil, hanya sekitar sejengkal orang dewasa, namun paket replika pocong ini pun sempat membuat Eka dan anak-anaknya ketakutan. Korban mengaku sama sekali tidak pernah memesan ataupun membeli barang horor tersebut, baik secara online maupun offline. Berdasarkan data yang tertera pada resi pengiriman, paket misterius itu diketahui dikirim dari wilayah Pacitan, Jawa Timur. Di sekitar jam 9.30 ada kurir JNT datang. Itu memberi paket. Saya nggak pesan paket kok tiba-tiba ada paket datang. Nah, itu ada COD tapi udah dibayar. Nah, setelah dibuka kok isinya mainan pocong, ya takut ini. Tiba-tiba takut, istri saya teriak-teriak. Soalnya sekarang baru banyak itu berita pocong itu kok tiba-tiba ada pocong datang. Ya seperti biasa Pak, saya kan diketuk sama kurir. Ya soalnya kan biasanya juga paket sering beli. Lah tahu-taunya masnya kok bilang, "Mbak, ini paket atas nama sini, alamatnya sini." Ini udah bayar lah. Saya kaget Mbak, biasanya kan COD gitu. Saya tanya suami, "Pak, kok ada paket? Coba dibuka." Lah terus saya buka, nggak saya lihat dulu. Saya buka langsung aja, saya kaget shock, langsung teriak, ternyata isinya itu pocong 2 itu. Hingga saat ini, belum diketahui motif dibalik pengiriman paket sepasang pocong tersebut. Apakah murni salah alamat, sekedar iseng, atau sengaja dikirim untuk menakut-nakuti korban? Kini, kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi adanya teror lain yang membuat warga menjadi resah. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang mengenakan topi nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Di bawah ancaman senjata, kedua pegawai yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menegaskan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Kami melihat yang di sana, kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, apakah ada kesamaan, kami masih berkoordinasi. Kerugiannya sudah kita dapatkan dari hasil laporan dari korban senilai uang tunai 36 juta dari berangkas minimarket. Tidak ada, ya, tidak ada, tapi mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan, senjata tajam, dan kita juga salah satu pelaku. Hingga saat ini, Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Metro Depok membekuk 4 orang pelaku pencurian sepeda motor yang dalam aksinya membawa senjata api. 2 diantaranya dilumpuhkan di bagian kaki lantaran melawan saat ditangkap. Polres Depok membongkar sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 2 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Para pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di kawasan Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Polisi pun menemukan 2 pucuk senjata api jenis revolver rakitan yang disimpan di dalam tas. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, menjelaskan sindikat ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. Sindikasi ataupun sindikat dari pelaku curanmor ini yaitu di daerah Kalimulia, Cilodong, Kota Depok, kemudian di Gria Asih, Sawangan, kemudian di Pancoran Mas, Kota Depok, dan juga ada 2 TKP di wilayah hukum Polres Kabupaten Bogor. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan plat kendaraan bermotor palsu, 3 unit sepeda motor, 2 pucuk senjata api beserta peluru dan kunci letter T. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur tengah melakukan penyidikan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin yang terjadi wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alvia Nurizal mengatakan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Petugas terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengantin korban penipuan serta mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya pasangan pengantin telah membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur lantaran menjadi korban penipuan dari wedding organizer yang beralamat di kantor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Mereka sudah melakukan pembayaran, namun saat hari pernikahan tiba, wedding organizer menghilang dan tidak ada yang disiapkan untuk acara pernikahan korban. Kita laksanakan pemeriksaan kepada saksi, pelapor, dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, seorang warga negara asing tewas diduga akibat penganiayaan di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama. Ini set, tak, nah, ya kan, sekali pukul, buang tangan, tangan buang nih, terus langsung buang. Kucing. Buang apa itu? Ya,
Langsung pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak sempat bangun bang, bangun berdiri gitu nyoleng dia, enggak sempat nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu. Dalam rekaman terlihat korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tidak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus paper bag hingga korban terkapar. Korban yang mengalami luka di bagian kepala kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian, terduga pelaku juga sempat terekam berusaha membersihkan lokasi kejadian. Korban dan pelaku diduga saling mengenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Pihak hotel tempat mereka menginap mengaku tidak mengetahui adanya penganiayaan tersebut, namun membenarkan seluruh rombongan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Memang betul kamu itu stay di kita, dan mereka stay di sini kurang lebih sih seminggu lebih dengan tujuan sih mau nonton konser. Itu aja sih yang kita tahu sih. Warga negara Brunei. Mereka ada 8 orang, laki-laki dan perempuan masing-masing. Permasalahannya kurang tahu ya? Kalau untuk permasalahan kita kurang tahu. Sementara itu, pihak Polsek Metro Kebayoran Baru yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyebutkan laporan baru diterima 10 hari setelah kejadian karena seluruh keluarga korban berada di luar negeri. Memang benar terjadi kasus penganiayaan ya, antara korban, inisialnya di sini MHF korban, kemudian yang diduga pelaku ini inisialnya W ya, di tanggal 6 Mei dari hasil dari CCTV. Setelah sempat buron, pelaku berinisial MIA, 33 tahun, akhirnya ditangkap petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih mendalami motif penganiayaan serta berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara Brunei Darussalam untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang warga desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, bernama Wayan Ladang, 36 tahun, ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 4 meter. Proses evakuasi korban yang dilakukan tim SAR gabungan berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga Banjar Pundukaha Kelot yang terjatuh ke dalam sumur di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali pada Senin 25 Mei 2026. Korban yang diketahui bernama Wayan Lanang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sumur. Peristiwa tragis ini bermula ketika korban dilaporkan belum kembali ke rumah sejak Minggu 24 Mei 2026. Pihak keluarga bersama warga setempat sempat melakukan pencarian awal, namun tidak membuahkan hasil hingga Senin pagi. Titik terang ditemukan pada Senin pukul 6:45 waktu Indonesia Tengah saat bibi korban menemukan barang-barang milik keponakannya itu berada di sekitar sumur yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Warga pun menduga korban terjatuh dan berupaya melakukan pengurasan air sumur menggunakan pompa air. Setelah air surut, korban terlihat berada di dasar sumur dengan kedalaman kurang lebih 4 meter. Namun karena keterbatasan peralatan dan risiko medan, warga meminta bantuan tim ahli untuk proses pengangkatan jenazah. 4 personel tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida diterjunkan. Jenazah korban berhasil diangkat dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Tim redaksi Info TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana Damkar Parepare mengevakuasi seorang pemuda yang naik di atap rumah warga dan tak kunjung turun. Pihak keluarga yang khawatir langsung melaporkan kejadian ini ke tim rescue Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan setempat. Warga perumahan milenial Kecamatan Bacu Kiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda yang memanjat ke atap rumah warga setempat. Pemuda berusia 20 tahun ini diketahui bernama Rio, memanjat atap tetangganya melalui rumahnya untuk naik ke atas atap. Lantaran tak kunjung turun, pihak keluarga terpaksa meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi pria tersebut. Diduga Rio memiliki masalah keluarga dan juga terdapat indikasi gangguan jiwa.
Damkar Parepare akhirnya turun tangan mengevakuasi Rio setelah terjebak di atas atap karena ketakutan dan tidak bisa turun. Petugas damkar yang menerima laporan warga langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kabid Gul Karmat Parepare, Franciscus mengatakan, evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga dan kondisi korban yang tidak bisa turun setelah berhasil memanjat atap rumah warga. Pria tersebut berhasil turun setelah dibujuk oleh petugas damkar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi Informasi, kita lanjutkan. Di mana pemerintah Iran menegaskan belum ada kesepakatan damai yang akan segera dicapai dengan Amerika Serikat. Teheran menyebut pembicaraan yang sedang berlangsung saat ini masih berfokus pada upaya mengakhiri konflik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat belum mengarah pada kesepakatan final. Dalam konferensi pers di Teheran, Baqai menyebut memang sebagian besar topik pembahasan sudah dibicarakan, namun tidak berarti kesepakatan akan segera tercapai. Iran menegaskan, saat ini negosiasi lebih difokuskan untuk mengakhiri perang, dan belum masuk ke pembahasan rinci terkait program nuklir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun, Iran terus menyatakan program nuklirnya bersifat damai dan digunakan untuk kepentingan sipil. Dalam kesepakatan yang sama, Baqai juga menanggapi krisis di Selat Hormuz. Ia membantah laporan yang menyebut Iran akan memungut biaya atau tol bagi kapal yang melintasi selat tersebut. Sebelumnya, sejumlah media melaporkan Iran dan Oman tengah membahas skema pembayaran terkait pelayaran di Selat Hormuz. Ketegangan di kawasan itu masih berlangsung setelah Iran menutup akses Selat Hormuz bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara itu, Amerika Serikat disebut terus melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini, pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung dengan mediasi dari Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Cina menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran. Beijing mendorong seluruh pihak untuk terus menahan diri dan mencari penyelesaian damai melalui dialog. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyatakan Cina mendukung langkah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam konferensi pers di Beijing, Mao Ning menegaskan pentingnya menjaga momentum deseskalasi dan mendorong penyelesaian politik melalui dialog serta konsultasi. Cina juga mendesak agar jalur pelayaran di kawasan Timur Tengah segera dibuka kembali untuk menjaga stabilitas dan kelancaran perdagangan internasional. Mao Ning menyebut gencatan senjata menyeluruh dan perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah harus segera diwujudkan. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut negosiasi dengan Iran berlangsung secara konstruktif.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, Teheran telah memasuki tahap akhir penyusunan memorandum terkait proses perdamaian dengan Washington. Dalam kesempatan yang sama, China juga menegaskan penolakannya terhadap hubungan resmi antara Taiwan dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing. Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah politisi Jerman menyebut hubungan dengan Taiwan sangat penting jelang kunjungan delegasi ke Taipei. China menegaskan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dilakukan sesuai hukum internasional dan diklaim untuk menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung konflik dengan Iran saat menyampaikan pidato Memorial Day di Arlington National Cemetery, Virginia pada Senin waktu setempat. Dalam pidatonya, Trump memberikan penghormatan kepada 13 prajurit Amerika yang tewas dalam konflik terbaru dengan Iran. Pidato Memorial Day Presiden Donald Trump di Arlington National Cemetery, Virginia menjadi sorotan setelah ia menyinggung konflik Amerika Serikat dengan Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebut 13 prajurit Amerika yang gugur dalam operasi militer terhadap Iran sebagai pahlawan yang berkorban demi mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Trump juga menegaskan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Selain menyinggung Iran, Trump juga menyebut operasi militer Amerika di Venezuela sebagai kemenangan total. Pidato ini disampaikan di tengah pembicaraan damai yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran setelah konflik bersenjata yang dimulai pada Februari lalu. Sebelumnya, Trump menyatakan negosiasi dengan Iran berjalan baik. Namun ia menegaskan kesepakatan hanya akan terjadi jika menguntungkan semua pihak. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut belum ada kesepakatan damai yang akan segera dicapai. Memorial Day sendiri diperingati setiap Senin terakhir bulan Mei untuk mengenang prajurit Amerika yang gugur dalam tugas militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Asap tebal membumbung di sejumlah wilayah Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel yang kembali menghantam kawasan Tire dan Bin Chebiel. Rekaman video menunjukkan asap hitam menyelimuti desa-desa di Lebanon Selatan, termasuk Mansouri, Hania, Sidikin, dan Yater. Media lokal menyebut hutan kebun dan lahan pertanian menjadi sasaran serangan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan. Sejumlah laporan juga menuduh Israel menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangan tersebut, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari militer Israel. Sebelumnya, Israel pernah membantah tuduhan serupa dan menyatakan senjata tersebut tidak digunakan di wilayah padat penduduk, kecuali dalam kondisi tertentu. Serangan terbaru terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlaku secara resmi, meski bentrokan dan serangan di kawasan selatan Lebanon terus berlanjut. Militer Israel juga disebut masih memberlakukan garis kuning di sejumlah wilayah selatan dengan melarang warga kembali ke daerah yang masih dikuasai. Israel menyatakan langkah itu dilakukan untuk mencegah serangan Hizbullah serta berencana membentuk zona keamanan hingga Sungai Litani. Serangan terbaru dan tuduhan penggunaan fosfor putih kembali meningkatkan kekhawatiran internasional terhadap memanasnya konflik di perbatasan Israel dan Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi antara masyarakat adat dan aparat keamanan di Morelia, Meksiko pada Senin 25 Mei 2026. Aksi protes ini dipicu kemarahan warga atas serangan kartel yang menewaskan 2 petugas penjaga komunitas. Inilah situasi tegang saat masyarakat adat dari Santa Maria Sevina bentrok dengan petugas sivil guard di kota Morelia, Meksiko. Dalam rekaman terlihat para pengunjuk rasa melempari aparat dengan batu dan berbagai benda lain. Petugas keamanan kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Aksi ini digelar oleh Dewan Adat Tertinggi Michoacán atau CSIM dengan tuntutan peningkatan keamanan di wilayah Pure Pecha. Protes muncul setelah terjadi penyerangan mematikan yang menyebabkan 2 penjaga komunitas tewas dan 1 orang lainnya mengalami kritis. Masyarakat menuduh pemerintah negara bagian dan federal lalai menjalankan janji pembentukan basis operasi keamanan untuk melindungi wilayah tersebut.
Aksi demonstrasi digelar dengan mengusung seruan keamanan, perdamaian, keadilan, dan kehidupan. Media lokal melaporkan setidaknya 2 petugas polisi mengalami luka-luka akibat bentrokan. Setelah kerusuhan terjadi, otoritas setempat menawarkan dialog dengan para pengunjuk rasa untuk membahas tuntutan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga London berupaya mencari kesejukan saat ibu kota Inggris mengalami hari terpanas pada bulan Mei. Suhu udara di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan menembus lebih dari 34 derajat Celcius, meski London saat ini masih berada di musim semi. Inilah suasana di sejumlah sudut kota London, Inggris saat gelombang panas melanda kawasan tersebut. Warga dan wisatawan terlihat memadati ruang publik untuk mencari kesejukan di tengah suhu yang menyengat. Sebagian warga terlihat mengisi botol air minum di Leicester Square, sementara yang lain merendam kaki di air mancur. Ada pula warga yang memilih bersantai di tempat teduh, menikmati es krim, atau duduk di tepi sungai untuk mengurangi rasa panas. Kondisi ini menjadi perhatian karena London saat ini sebenarnya masih berada di musim semi yang biasanya memiliki suhu jauh lebih sejuk. Namun kali ini suhu di ibu kota Inggris tersebut menembus lebih dari 34 derajat Celcius atau jauh di atas rata-rata suhu musim semi. Sejumlah warga menyebut kondisi cuaca panas membuat aktivitas harian menjadi lebih sulit dan memaksa mereka menyesuaikan jadwal kegiatan. Obviously, the city doesn't feel like it was built for it. Every time the heat, climbs up, it's kind of tough. You have to kind of rearrange your day and do things a bit differently. Cuaca panas juga menjadi tantangan bagi para pemilik hewan peliharaan karena aktivitas di luar ruang menjadi terbatas. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office memperkirakan kondisi panas dan kering masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Inggris dalam beberapa hari ke depan. Suhu di London dan wilayah Tenggara Inggris diprediksi tetap berada di atas rata-rata musiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah meteor terekam melintas di atas Gunung Mayon yang masih aktif di Filipina pada Senin malam 25 Mei 2026. Fenomena langit tersebut sempat dikira menghantam lereng gunung, namun hasil verifikasi menyatakan meteor hancur di atmosfer. Inilah rekaman detik-detik saat sebuah meteor melintas di atas Gunung Mayon di Filipina. Cahaya terang terlihat membentang di langit melintasi kawasan gunung berapi yang tengah aktif tersebut. Fenomena ini terekam kamera pemantau yang dipasang di Observatorium Lingnyon Hill untuk memantau aktivitas erupsi Gunung Mayon. Badan Vulkanologi dan Seismologi Filipina atau VVOX sempat menyebut meteor menghantam lereng utara Gunung Mayon pada pukul 10:33 malam waktu setempat. Namun setelah melakukan verifikasi lanjutan melalui data seismik, infrasound, dan rekaman kamera tambahan, VVOX menegaskan meteor tersebut hancur di atmosfer dan tidak menghantam Gunung Mayon. Hingga saat ini Gunung Mayon masih menunjukkan aktivitas vulkanik seperti aliran lava pijar, awan panas, dan guguran batu. Erupsi efusif Gunung Mayon disebut telah berlangsung selama 141 hari berturut-turut. VVOX juga masih memberlakukan status siaga level 3 serta melarang aktivitas di dalam radius 6 km dari kawasan bahaya permanen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan warga memadati stasiun kereta di Dhaka, Bangladesh untuk mudik ke kampung halaman. Keterbatasan tiket dan padatnya gerbong membuat sejumlah penumpang nekat menumpang di atap kereta demi bisa berkumpul bersama keluarga. Inilah suasana padat di stasiun kereta Dhaka, Bangladesh jelang perayaan Idul Adha. Puluhan penumpang terlihat memadati kereta, bahkan sebagian diantaranya duduk dan berdiri di atas atap gerbong. Meski berisiko tinggi, banyak warga tetap memilih cara tersebut agar dapat segera tiba di kampung halaman. Sejumlah penumpang menyebut perjalanan menggunakan kereta api dinilai lebih cepat dibandingkan bus yang sering terjebak kemacetan panjang. Pihak pengelola stasiun Kamalapur menyebut sekitar 65.000 hingga 70.000 orang diperkirakan meninggalkan Dhaka setiap hari menjelang Idul Adha. Otoritas kereta api dan petugas keamanan telah meningkatkan pengawasan untuk mencegah penumpang naik ke atap kereta.
Namun, besarnya jumlah pemudik membuat upaya penertiban seringkali kesulitan dilakukan. Sehari sebelumnya, seorang penumpang dilaporkan tewas tersambar petir saat menumpang di atas atap kereta. Lonjakan pemudik juga terjadi di berbagai moda transportasi lain akibat tingginya tarif dan kemacetan yang parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Paraguay kini menarik minat banyak warga asing yang mencari peluang investasi, biaya hidup lebih rendah, serta kemudahan mendapatkan izin tinggal. Sejumlah pendatang bahkan memutuskan menetap secara permanen setelah melihat potensi bisnis dan kebijakan ekonomi yang dinilai menarik. Inilah suasana di Asuncion, ibu kota Paraguay yang kian ramai didatangi warga asing dari berbagai negara. Banyak pendatang menilai Paraguay menawarkan peluang usaha yang besar serta biaya hidup yang lebih terjangkau dibanding negara lain di kawasan Amerika Latin. Seorang warga Amerika Serikat mengaku awalnya hanya datang untuk melihat kondisi negara tersebut, namun akhirnya memutuskan tinggal dan membangun bisnis di Paraguay. If you start something here, if you invest, if you bring an idea that solves some sort of problem, I think there's a lot of success to be had here. However, you definitely do have to be careful. A lot of us might be coming from places where the rules are a bit more rigid and where there's some more guardrails in place in order to make sure that things go well. Here, you have to be a little bit more nimble. Sementara itu, warga asal Jerman menyebut sistem pajak dan proses residensi yang dinilai lebih mudah menjadi alasan utama memilih Paraguay. Pemerintah Paraguay memang tengah berupaya menarik investasi asing melalui berbagai kebijakan, termasuk program Investor Pass, yang memudahkan investor mendapatkan residensi permanen. Data Direktorat Migrasi Nasional Paraguay menunjukkan pada triwulan pertama 2026 terdapat 18.071 pengajuan residensi dari warga asing, atau naik 85% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar pengajuan berasal dari warga Brasil, Argentina, Jerman, Spanyol, Amerika Serikat, dan Venezuela. Ekonom menilai lonjakan ini menunjukkan upaya Paraguay untuk menarik modal asing mulai menunjukkan hasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seekor kucing tabi bernama Mikan menjadi idola baru di stasiun MRT Kaohsiung, Taiwan. Kucing yang dijuluki sebagai stasiun master itu berhasil menarik perhatian warga hingga wisatawan mancanegara. Inilah sosok Mikan, kucing yang menjadi kepala stasiun di stasiun Chiatou Sugar Refinery MRT Kaohsiung, Taiwan. Setiap kali bertugas, Mikan selalu menjadi pusat perhatian para penumpang dan pengunjung yang datang khususnya untuk melihat tingkah lucunya. Kerumunan warga terlihat memadati area loket pelayanan hanya untuk mengabadikan momen saat Mikan bekerja menjaga meja stasiun. Pihak MRT Kaohsiung menyebut Mikan hanya bertugas 1 kali dalam sebulan, namun antusiasme pengunjung selalu membludak setiap kali ia hadir. Mikan awalnya merupakan kucing liar yang ditemukan oleh petugas stasiun pada tahun 2020. Setelah dirawat, Mikan kemudian dilatih dan diangkat menjadi stasiun master resmi stasiun. Nama Mikan sendiri diambil dari bahasa Jepang yang berarti jeruk, sesuai dengan warna bulunya yang oranye cerah. Kepopuleran Mikan terus meningkat hingga menjadi salah satu ikon wisata di Taiwan. Berbagai produk bertema Mikan pun dipasarkan dengan penjualan mencapai jutaan dolar Taiwan setiap tahun. Akun Instagram milik Mikan juga telah memiliki ratusan ribu pengikut dari berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.